Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mari kita tundukkan hati kita. Kita ingin membaca dan mempelajari firman-firman Allah dan pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan kita rendah hati. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas surat Al-Kautsar. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa surat Al-Kautsar ini turunnya disebabkan ada satu orang atau beberapa orang Quraisy yang mengolok-olok Rasulullah SAW sebagai seorang yang terputus. Istilah terputus itu al-abtar. Yang dimaksud oleh orang kafir Rasulullah itu al-abtar adalah terputus, tidak mempunyai keturunan garis lelaki. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Arab itu patriarkat yang garis keturunannya diakuinya dari garis lelaki. Begitu Rasulullah mempunyai anak lelaki yang namanya Qasim meninggal, maka orang-orang kafir terutama As bin Wa'il menganggap Rasulullah itu terputus sudah. Tapi Allah menjawab itu dengan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar menunjukkan bahwa Allah memberi kebaikan yang banyak. Al-Kautsar, sebagaimana kita pelajari Selasa yang lalu, ada yang menerjemahkan sebagai sungai atau semacam bendungan begitu. Bukan bendungan. Kalau bendungan itu ada aliran sungai kemudian dibendung. Tapi ini lebih ke telaga. Jadi kalau telaga itu mempunyai mata air di situ sendiri. Dan itu dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan ketika beliau menjelaskan Al-Kautsar itu, Al-Kautsar adalah danau dan juga diterangkan sebagai sungai. Yang berarti danau itu namanya Al-Kautsar, air yang mengalir di sungai itu juga disebut Al-Kautsar. Tapi kemudian para ahli tafsir memaknainya sebagai kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu ditengarai dengan ayat berikutnya yang disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah kamu atas nama Allah saja. Berarti terputusnya seseorang itu bukan semata-mata berhentinya keturunan dari garis lelaki, tetapi keterputusan itu juga dilihat dari value, nilai seseorang. Buktinya ayat yang ketiga disebutkan oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu itulah yang abtar, yang terputus. Sedangkan orang yang mengolok-olok Rasulullah sebagai al-abtar,
itu namanya Al-As bin Wa'il. Bapaknya Amr bin As, bapaknya Hisham bin As. Saya menyebut bapaknya Amr dan Hisham berarti yang mengolok-olok itu punya anak laki-laki. Tapi Allah menyebutnya justru orang yang membenci kamu itulah yang abtar. Jadi pengertian abtar menurut Allah adalah orang yang terputus kebaikannya sehingga dia tidak punya value, tidak punya nilai. Orang yang tidak terputus adalah orang yang terus-menerus atau sewaktu hidupnya melakukan banyak kebaikan, dan kebaikan itu dilaksanakan oleh orang yang mengikutinya. Sehingga orang itu pahalanya terus mengalir, dan juga namanya pun terus disebut-sebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin kita sudah membahas ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Mari kita menginjak ayat yang berikutnya, Fasholli li rabbika wanhar. Mohon maaf terhenti jinnya. Fasholli, maka salatlah kamu, li rabbika, hanya atas nama Tuhanmu atau hanya untuk Tuhanmu. Li rabbika disebutkan Tuhanmu, kita biasanya menyebutnya lillah. Jadi misalnya kita sholat, dalam hati kita mengucapkan, dalam hati ya kita mengatakan usolli fardhus subhi dan seterusnya, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Begitu pula ketika kita puasa, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi Allah mengajari kita supaya kita itu bernilai tinggi di dunia maupun di akhirat, maka kita melakukan sholat itu hanya karena Allah. Di ayat ini yang disebutkan karena Allah itu ada dua. Yang satu sholat, yang satu menyembelih binatang korban. Wanhar, dan berkorbanlah atau menyembelihlah binatang dalam rangka korban. Meskipun yang disebut ini dua, tapi kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah menganjurkan kita melakukan yang karena Allah itu tidak hanya sholat dan berkorban. Apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah itu berarti purpose, tujuan, al-qasd, atau niat. Saya sholat dalam rangka atau tujuannya mencari ridho Allah. Tapi li rabbika atau lillahi bisa juga sebab di belakang. Aku sholat karena Allah. Karena Allah itu bisa di belakang, yaitu karena saya diperintah oleh Allah. Jadi kalau karena diperintah oleh Allah, itu kita sholat didorong oleh perintah Allah dari belakang. Tapi kalau dalam rangka mencari ridho Allah, itu tujuan. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Jadi kita sholat karena aku merasa diperintah oleh Allah, aku harus tunduk. Boleh. Boleh juga ke depan, aku sholat dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau kita lihat dari aspek bahasa, kalau kita ditanya, kenapa kamu makan? Jawabannya apa, Pak? Kenapa kamu makan? Lapar. Lapar itu belakang atau depan? Belakang. Tapi ketika kita sahur untuk puasa Ramadan,
jam 3 atau jam setengah 3 kita makan. Lapar nggak? Tidak lapar. Kenapa kamu makan? Jawabannya apa? Supaya kuat puasa. Supaya itu di depan tujuan. Jadi sama-sama makan, bisa alasannya karena didorong oleh sebab, bisa jawabannya agar besok saya kuat puasa karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Kita lebih banyak mana? Yang karena atau yang dalam rangka atau tujuan? Kita lebih banyak sebab. Orang yang perilakunya lebih banyak dikarenakan sebab, kalau istilah baratnya disebut cause driven. Cause itu sebab, driven dari kata drive, atau cause pushed, ya, lebih tepat push. Push, didorong, diborong dari belakang sebab, cause pushed. Tapi kalau dalam rangka mencari ridho Allah, itu ditarik oleh purpose, tujuan. Orang yang melakukan kegiatan apapun sehari-hari, lebih banyak orientasinya ke depan disebut purpose driven. Mana yang bagus, Pak? Yang cause pushed atau yang purpose driven? Kalau makan karena lapar, ada pahalanya enggak? Ada, Mas Adi? Ya, saya ngajak dialog supaya kalau ada yang ingin bertanya di tengah-tengah, baru boleh. Kalau makan karena lapar ada pahalanya enggak? Ada. Kucing makan karena lapar, berarti kucing dapat pahala. Ayam lapar, makan. Jadi kalau makan karena lapar ada pahalanya? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau makan supaya aku besok kuat puasa dalam rangka mencari ridho Allah, ada pahalanya enggak? Ada. Maka kita sebagai orang mukmin, kita melatih diri apapun yang kita lakukan, tujuannya yang penting. Innamal a'malu bin niat. Niat itu artinya tujuan. Jadi amal kita itu nilainya bergantung pada tujuan. Tujuannya apa? Nah, itu sekaligus bisa kita maknai bahwa orang mukmin yang benar selalu future oriented, berorientasi ke depan. Karena apapun yang dilakukan itu orientasinya tujuan. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuan itu di depan. Jadi orang mukmin yang baik selalu future oriented. Tapi nyatanya orang mukmin itu atau orang Islam di dunia ini kebanyakan maju atau terbelakang dibanding non-muslim. Terbelakang. Kalau orang itu orientasinya selalu future, maka konsekuensinya kemungkinan besar orang mukmin itu maju. Tapi kenapa kok terbelakang? Karena kita ini tidak melatih diri untuk selalu future oriented atau purpose driven. Kita lebih banyak berperilaku karena ada sebab. Ya, kita makan karena lapar. Tidur. Kenapa tidur? Ngantuk. Ngantuk itu sebab atau tujuan? Ya, silakan. Berangkatnya bisa dari belakang. Tapi begitu kita makan, pasang tujuan ke depan. Saya lapar. Kalau saya tidak makan, saya akan sakit. Saya diberi kehidupan oleh Allah, ini adalah kenikmatan dari Allah.
supaya aku bersyukur kepada Allah, pemberian Allah harus saya rawat. Untuk merawatnya saya makan. Jadi saya makan supaya saya tetap sehat. Supaya tetap sehat. Kenapa sehat? Sehat saya butuhkan sebagai modal untuk beribadah. Saya tidak bisa beribadah kalau tidak sehat. Berangkat dari belakang, setel, set, tujuan. Kenapa kamu tidur? Jam segini udah tidur. Iya, supaya nanti aku bisa bangun jam 2. Supaya aku bisa sholat malam. Tidurnya itu orientasinya ke depan atau ke belakang itu? Depan. Supaya. Kalau tidur cepat supaya bisa bangun jam 2 sholat malam. Tidurnya ada pahala nggak? Ada nggak? Ada. Enak banget. Tidur nyenyak, tidak melakukan apa-apa, istirahat, badan kita menjadi sehat, dapat pahala. Jadi orang Islam itu mencari pahala sebenarnya gampang. Gimana? Niat, pasang niat. Niat itu artinya tujuan. Jadi apapun pasang niat. Apapun pasang niat. Karena nilai itu ada di niat. Fasolli li rabbik. Salatlah hanya dalam rangka memenuhi atau mengharapkan ridho Tuhanmu. Orientasinya ke depan. Dan hanya untuk Allah saja, jangan yang lain. Kenapa kamu sholat? Ya, di masjid kita ini kebetulan ada bos saya yang selalu sholat subuh di masjid Syuhada misalnya. Aku mau sholat biar aku dekat sama bos saya. Boleh nggak? Enggak boleh, karena tujuannya bukan karena Allah. Kalau double boleh nggak? Double, jadi aku sholat karena mencari ridho Allah, plus biar aku deket sama bos. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu namanya mendua. Mendua. Lirabbik, hanya untuk Tuhanmu. Ayat yang mendukung, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, mukhlisin, memurnikan agamanya hanya untuk Allah. Namanya murni ya tidak boleh dicampuri. Kalau begitu, orang beranggapan kalau kita sholat itu gerakan kita itu sempurna. Ada berdiri, ada membungkuk, ada sujud. Ada kalanya darah kita ketika tegak itu gimana dokter nih, kalau ya saya salah tolong dikoreksi. Ini depan saya ada dokter. Terus ketika sujud itu darah bisa mengalir ke kepala. Posisi duduk dan sebagainya. Orang yang tidak pernah sholat atau tidak biasa sholat itu kakinya kalau duduk di ditekuk begini sakit itu. Ya. Jadi sholatlah biar sehat. Jadi aku sholat biar sehat. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mendua, aku sholat dalam rangka memenuhi perintah Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah plus biar sehat. Boleh? Enggak boleh. Namanya mendua. Jadi niatnya harus hanya karena satu. Sehat, enggak usah dicari. Sehat itu otomatis kok. Kalau otomatis enggak usah dicari. Yang membuat otomatis siapa? Allah. Allah sendiri yang sudah membuat mekanisme. Kalau sholat itu sehat jasmani, rohani, udah kita andalkan kepada Allah saja. Enggak usah kita cari. Yang kita cari itu ridhonya Allah itu. Gitu. Ya, jadi yang saya tekankan adalah bahwa kita melakukan sholat hanya karena Allah
Dan di sini yang yang disebutkan oleh Allah, sholat dan berkorban. Sebenarnya kalau kita memperhatikan ayat yang lain, itu bukan hanya sholat, tapi semua pun juga harus lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwa sholatku dan semua ibadahku. Kalau semua ibadahku kan tidak hanya sholat, puasa, termasuk berzakat, termasuk menolong orang, dan sebagainya. Bahkan wa mahyaya, hidupku seluruhnya ini, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah atau dalam rangka mencari ridho Allah yang mengatur alam raya. Jadi saya tadi mengatakan sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah tidak hanya dalam rangka lillahi ta'ala itu tidak hanya sholat dan berkorban saja, tapi seluruh ibadah kita, bahkan seluruh kehidupan kita dan mati kita semuanya harus lirabbik atau lillah. Dalilnya ayat ini. Jadi ini cara menafsirkan ayat Quran dengan ayat yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, kalau sholat, ya karena Allah dan karena bos. Syarik itu, mungkin bahasa Inggrisnya seperti sharing, ya sharing, berbagi. Jadi tujuannya dibagi. Ya ada untuk Allah, ada untuk bos. Melanggar, la syarikalah. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ketika saya melakukan apapun, tujuan saya hanya satu, yaitu Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini konteksnya Rasulullah. Demikian itu aku diperintah oleh Allah. Karena Rasulullah itu adalah teladan bagi kita, maka kalau Rasulullah diperintahkan untuk memurnikan semua aspek kehidupan dan bahkan kematian hanya untuk Allah, berarti itu berlaku juga untuk kita, karena kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Nah, saya teruskan. Bandingkan dengan orang munafik. Orang munafik itu ketika sholat bagaimana? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berusaha menipu Allah. Fa'ala yufa'ilu, khoda'a yukhodi'u, artinya berusaha menipu Allah. Wa huwa khodi'um, padahal sebenarnya mereka itu menipu diri sendiri. Kenapa menipu? Mereka pergi ke sholat, tapi tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya yang lain. Misalnya, kenapa kamu rajin sholat? Ke masjid. Iya, saya setelah pensiun kesepian. Teman-temanku, apalagi teman-temanku sudah pada meninggal. Aku nggak punya teman lagi. Cara mencari teman yang baik adalah pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi ke masjid untuk mencari teman, boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu. Orang-orang munafik itu kelakuannya ketika ketemu orang-orang yang beriman, mereka bilang, amanah, kami juga orang mukmin loh. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul dengan teman-teman mereka yang sesama kafir, mereka mengatakan, aku ikut sholat itu hanya untuk ngeledek mereka kok, untuk menipu mereka kok. Nah, itu mereka menipu sendiri. Nah, dengan demikian mereka sholatnya itu tidak mantap. Tidak ada kemantapan di dalam keimanan. Kalau tidak ada kemantapan, sholatnya mesti ogah-ogahan. Wa idza qamu ila shalah, kalaupun mereka itu berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdirinya itu bermalas-malasan.
bermalas-malasan, berdiri bermalas-malasan. Ini kan bisa ditengarai dari body language, bahasa tubuh. Orang yang berdiri serius dan berdiri ogah-ogahan itu beda. Kalau ada orang berdiri di sini untuk pidato, berdirinya dua kaki lurus tegak, bandingkan dengan bersandar pada kaki satu, yang satunya dilonggarkan. Mana yang lebih serius? Kalau orang yang berdirinya itu bertumpu pada satu kaki, kan kelihatan itu bermalas-malasan. Nah, sholat kalau seperti itu, nah ini bermalas-malasan. Nah, begitu pula pandangan mata. Pandangan mata itu kelihatan. Dari fisik saja sudah bisa ditengarai orang yang betul-betul karena Allah atau bermalas-malasan. Kenapa bermalas-malasan? Penyakitnya orang munafik adalah karena roib atau syak, keraguan-raguan. Orang yang ragu-ragu itu tidak serius ketika melakukan sesuatu. Pasti, ya. Kalau ingin serius melakukan sesuatu, jangan ragu-ragu di situ. Mantapkan bahwa misalnya kalau kita berbisnis, kalau kita ragu-ragu ini beruntung apa enggak, ini baik apa enggak, pasti ogah-ogahan. Tapi kalau dia yakin bisnisku bagus, karena aku ini menolong orang lain, dan ini pasti profitable, pasti menguntungkan, orang itu lebih serius ketika berbisnis. Nah, yang saya maksud berbisnis di sini kalau untuk sholat, berbisnisnya dengan Allah. Kita yakin bahwa Allah akan memberi kita imbalan yang besar. Kenapa mereka ogah-ogahan? Ya bukan karena Allah, tapi yuraunan nas, mereka suka pamer. Indikasi pamer macam-macam. Kalau orang biasa itu pamer bisa dengan pakaian atau cara berdirinya, misalnya memilih tempat yang mana supaya kelihatan orang banyak bahwa aku rajin ke masjid dan sebagainya. Kalau pejabat ya pakai kameramen supaya nanti bisa disiarkan. Dan secara batin wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Nah, tidak ingat kepada Allah itu bisa misalnya kita ketika membaca Fatihah tidak menghayatinya. Udah, karena bibir sudah lancar ya udah lancar, dapat dibaca saja. Atau bisa juga bacanya yang pendek-pendek. Kalau sholat sunnah bacanya yang pendek-pendek. Tentu tidak ada larangan sholatnya pendek-pendek. Ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah kalau sholat qobliyah subuh itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Kan pendek. Nah, kita baca panjang atau pendek dilihat. Kalau waktunya sudah tinggal 3 menit, ya jangan panjang-panjang. Tapi kalau masih ada 15 menit, daripada bengong kan, tapi jangan karena daripada bengong. Mumpung ada kesempatan gitu loh, mumpung ada kesempatan. Ya. Dan kalau kita ingin sholat itu lebih khusyuk, antara lain dimulai dengan zikir. Wa dzakaras marabbihi fasalla. Dan dia ingat nama Tuhannya, fasalla lalu sholat. Lalu sholat. Berarti orang yang ingin lebih khusyuk, lebih fokus sholatnya, itu bisa dikondisikan. Ya, conditioning dengan cara zikir. Zikir itu bagaimana? Zikir itu sebenarnya di hati. Tapi kalau kita belum terlatih, kita ucapkan dengan lisan. Banyak-banyak baca subhanallah atau la ilaha illallah. Nah, bagaimana caranya? Ya waktu perjalanan dari rumah sampai ke masjid, itu sambil zikir. Yang senang Al-Quran, ya seperti santri-santri kita ini kan
santri yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz, kita tampung di sini untuk diperlancar lagi bacaannya supaya lebih baik. Nanti kita promosikan menjadi imam di masjid-masjid. Nah, untuk orang-orang yang menghafal Quran begini, biasanya lebih suka zikirnya baca Quran. Di perjalanan itu bacanya Quran. Nah, dari rumah sampai ke masjid, dapat 5 ayat, lumayan. Dapat 1 halaman, 2 halaman, lumayan. Jadi pokoknya zikir. Nah, kalau pikirannya sudah terarah, terkondisikan zikir, nanti ketika kita sholat, lebih mudah melaksanakan fasolli li rabbik. Ini ayat yang tadi. Nah, salah satu indikator lagi bahwa kita ini sebenarnya menyukai Allah atau tidak dan ingin fokus ketika sholat atau tidak, itu ketika dipanggil. Kita usahakan ketika dipanggil, kita cepat-cepat bergegas menuju ke masjid, menuju ke tempat sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini karena konteksnya sholat Jumat, maka disebutkan sholat Jumat. Seperti tadi sholat tapi diterapkannya di semua kegiatan ibadah. Di ayat ini yang disebutkan sholat Jumat, tapi kita terapkan untuk semua sholat. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bergegas-gegaslah, bercepat-cepatlah kamu menuju kepada zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, oh berarti sholat itu bagian dari zikir. Bahkan khutbah pun juga bagian dari zikir. Karena ketika sholat Jumat, kita mendengarkan khutbah. Dan Allah menyebutnya zikrillah. Jadi zikrillah mencakup ya ada sholat, ada khutbah. Wadharul bai' dan tinggalkan jual beli. Kalau kamu lakukan itu, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi orang Islam itu mempunyai kemampuan memandang sesuatu itu lebih jauh daripada non-muslim, non-mukmin. Ya. Kenapa? Orang Islam itu tidak hanya bisa melihat yang konkret saja, yang kasat mata. Tapi orang Islam bisa melihat yang tidak kasat mata. Kalau kita mengatakan, aku mencari ridho Allah itu kan tidak kasat mata. Jadi kita orang Islam itu terlatih untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Sedangkan orang non-muslim itu hanya terlatih melihat yang kasat mata saja. Bahkan seringkali tidak terlatih juga melihat yang kasat mata. Ya, buktinya kita berjalan lewat, tapi tidak ditanya tentang apa yang kamu temui di jalan, nggak ngeh. Ya, berarti kurang memperhatikan yang kasat mata, apalagi yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, potensi untuk bahagia bagi orang mukmin itu lebih besar. Karena orang Islam itu terhadap karunia dan rahmatnya Allah itu lebih menyukai. Ya. Pergi ke masjid yang dicari ridho Allah. Orang yang tidak tahu nyari apa itu pagi-pagi begini. Nah, karena kemampuan orang Islam itu bisa melihat yang abstrak. Nah, ketika ada pilihan ke masjid, sholat, atau meneruskan transaksi. Karena punya ketajaman yang lebih dibanding orang yang non-muslim, maka milih ke masjid, tinggalkan dagangan. Tinggalkan dagangan. Nah, tapi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, di mall
Ada adzan, ada mall yang adzannya itu diperdengarkan di mall. Transaksi jalan biasa. Hanya sedikit yang pergi ke masjid atau musola. Masjid-masjid yang besar, yang didatangi orang banyak, ya contohnya misalnya Masjid Al-Azhar Kalimalang. Itu kan banyak orang mampir, atau Masjid Sunda Kelapa. Nah, di mana masjid banyak didatangi orang, di situ banyak kaki lima. Begitu pula masjid kita kalau sholat Jumat. Nah, kalau ada adzan, transaksi jalan terus apa enggak? Jalan terus. Nanti ketika menjelang qomat baru cepat-cepat ke masjid. Atau bahkan tidak ke masjid. Ya. Kamu dagang di mana? Di situ dekat masjid. Tapi tidak sholat. Nanti sholatnya kalau zuhur ya nanti jam 1:30. Nah itu orang mukmin itu lebih pandai melihat yang abstrak, yaitu rahmat Allah dan karunia Allah. Nah supaya kita sholat itu lebih khusyuk, maka kita usahakan jangan ada gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu antara lain misalnya, ya kalau mau sholat jangan dihidangkan makanan. Kadang-kadang kita ini pertemuan keluarga, terus menjelang sholat zuhur, makanan dihidangkan dulu, terus ayo kita sholat. Sholat tapi di sebelahnya ada hidangan yang baunya menarik, memikat. Nanti dululah, sholat dulu. Ya, kadang-kadang ada pengajian keluarga. Ya, saya sering diundang pengajian keluarga. Saya bilang makan jangan dihidangkan dulu, nanti baru dikeluarkan setelah sholat. Nah, jangan sampai ada yang mengganggu, misalnya makanan atau perut ini ada tekanan, ada gasnya atau cairan untuk pipis. Keluarkan dulu, ya, keluarkan supaya tidak ada ketegangan. Dan sholat khusyuk itu bisa ditengarai dari dampaknya. Berdampak baik terhadap perilakunya enggak? Kalau sholatnya itu khusyuk, insya Allah punya dampak pada perilaku. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya pernah diomongin teman saya, yang kebetulan rumahnya itu dekat masjid. Nah, itu suka penceramahnya bilang, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia hanya mendengar dari luar. Terus ngomong pada saya di kantor, sombong amat. Katanya sholat bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Saya bilang, bukan sembarang sholat. Sholat yang bisa menahan atau menghalang-halangi seseorang itu melakukan perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang betul-betul khusyuk. Kalau belum betul-betul khusyuk, belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita mau mengukur diri kita sendiri, sholatku sudah khusyuk apa belum, itu dilihat dari impact-nya. Ya, impact ini bisa juga kita baca di akhir surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka itu kelihatan di wajahnya ada bekas sujud. Nah, orang suka mengartikan ini secara fisik, bekas sujud itu jidatnya hitam. Padahal ada hadis yang menyebutkan Rasulullah tidak suka kalau ada jidat hitam. Para sahabat juga tidak suka kalau ada jidat hitam. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu impact dari sholat. Ayat itu mengandung ruhama ubainahum. Saling menyayangi di antara mereka. Karena orang yang sholat itu merendahkan diri di hadapan Allah. Rukuk dan sujud itu dalam rangka menghormati Allah. Sampai maksimum taruh wajahnya di lantai. Itu berarti tunduk patuh kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau itu berimbas, maka begitu selesai sholat, tidak ada kesombongan.
Kalau orang rajin sholat tapi sombong, berarti sholatnya tidak dihayati. Orang yang sholatnya itu berpengaruh pada perilaku, pasti ruhama ubainahum, saling menyayangi. Saya kira sementara begitu, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Rizza Abdullah yang telah memberikan materi awal. Mungkin ada pertanyaan nih dari Ibu Rita Kamli yang sudah mengangkat tangan. Silakan Bu. Ibu Rita Kamil, ada pertanyaan? Ibu Rita dari Bintaro ya. Silakan Bu Rita. Atau kalau belum mungkin dari kami nih Pak Ustadz. Ya. Surah Al-Kautsar ini kan mengajarkan keikhlasan ya Pak Ustadz, ya salah satunya. Nah, apabila ada seorang yang di awal dia melaksanakan ibadah, itu atas dasar yang lain. Di akhirnya dia sadar, dia merubah itu, apakah amal-amal yang sebelumnya dia lakukan karena riya misalnya, itu bernilai pahala di akhirnya karena dia sadar. Atau kebalikannya, di awal-awal sebelumnya dia ikhlas dalam melaksanakannya, tapi di akhir-akhir seolah-olah dia mengungkit-ungkit tidak ikhlas. Apakah yang sebelumnya itu mendapatkan pahala? Kalau yang dibahas itu pahala, saya tidak berani terlalu jauh ya. Karena pahala itu kan hak prerogatif Allah. Cuma yang bisa kita lakukan adalah proses yang kita terlibat. Memang berusaha untuk khusyuk itu sulit. Kadang-kadang kita itu maunya khusyuk, sholat. Ketika kita sholatnya khusyuk, hati itu tenang. Dan ada teori, kalau hati tenang, itu gelombang di otak kita itu turun. Ketika turun sampai ke beta, maka teorinya antara sadar dan bawah sadar, misalnya ini bagian dalam dari pikiran, ya ini ada batasan, yang di atas ini adalah sadar, di bawahnya bawah sadar. Itu diibaratkan ada screen, ada saringan. Kalau orang lagi tegang, saringan ini merapat. Maka ketika kita ujian misalnya tegang, kita tuh merasa, aduh aku tadi malam baca kok aku ingat-ingat tidak bisa keluar, karena ini rapat. Tapi kalau orang mengerjakan ujian dengan tenang, maka screen ini melebar. Ketika melebar, apa yang ada di bawah sadar, memori, pada keluar. Ketika kita sholat, pikiran kita tenang. Turun-turun sampai ke beta. Kalau alfa kan tidur ya. Ke beta. Ini menjadi renggang, lalu yang ada di memori keluar. Nah itu bisa kita tengarai kalau kita itu misalnya naruh kunci, mencari, lupa kita, di mana sih aku tadi naruh kunci. Begitu kita sholat, ingat. Nah itu karena ketika sholat tenang, lalu terus apa yang ada di memori itu muncul. Nah ini berarti godaan orang yang sholatnya khusyuk. Makin khusyuk dia, maka ini makin merenggang. Kalau makin merenggang, maka yang ada di memori itu gampang sekali muncul di permukaan, di sadar. Lalu ingat macam-macam. Waduh, jadi bagian awal kita bisa khusyuk, di bagian belakang tidak bisa khusyuk. Bagaimana? Allah menilai kita itu semaksimum yang kita usahakan. Nah, kalau kita sadar begitu, balik lagi. Balik lagi. Ada juga godaan, terutama kalau yang saya alami. Dulu itu kan saya setiap hari nulis artikel. Karena sehari saya nulis artikel itu bisa ada beberapa lah. Nah, terus ketika datang waktunya sholat, artikel itu masih di tengah-tengah perjalanan. Ketika sholat, lalu tiba-tiba ingat, aku tadi nulis sampai di situ, nanti habis itu aku akan lanjutkan ini. Masya Allah.
tulisannya menjadi lebih bagus, ya, karena inspirasinya di dalam sholat itu inspirasi semacam wahyu, ilham dari Allah atau godaan setan. Itu setan itu bisa masuk seperti itu. Nah, kalau seperti itu balik lagi, aku ini sholat. Dan yang saya merasakan efektif ketika mau sholat, kita tanamkan barangkali sholatku ini adalah sholat terakhir. Belum tentu aku nanti masih bisa sholat lagi, dan mungkin habis aku salam, assalamualaikum, aku mati. Kalau aku mati, semua nggak ada gunanya. Untuk apa aku mikirin yang lain? Oh, itu efektif sekali. Ya, terima kasih. Di antara bapak-bapak yang ada di sini, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai surat Al-Jum'ah tadi Ustaz, di situ kan ada larangan untuk jual beli pada saat imam khotib naik mimbar. Larangan? Jual beli ya. pada saat khotib naik Ya. mimbar. Pertanyaannya, apakah itu berlaku hanya untuk laki-laki atau juga berlaku untuk wanita yang tidak dibebankan sholat Jumat? Apakah wanita atau ibu-ibu boleh melakukan jual beli pada saat khotib naik mimbar? Memang wanita tidak wajib sholat Jumat. Tapi wanita boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Sholat Jumat itu, kalau orang sholat Jumat tidak ada wajib sholat zuhur. Jadi kalau misalnya wanita tidak boleh sholat Jumat, oh berarti dia kalaupun sholat Jumat, dia harus sholat zuhur. Enggak, boleh. Buktinya pada waktu Rasulullah khutbah, di tengah-tengah khutbah itu lalu datang pedagang. Dan pedagang waktu itu kan datangnya dari Yaman atau dari Syam. Berarti barang-barang import. Terus jamaah itu pada bubar pergi ke pedagang tadi di ayat setelah yang kita baca tadi, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ada pergi ke pedagang itu, yang tinggal di masjid hanya tinggal 12 orang. Terus ada di antara wanita. Nah, itu terus gimana? Ya waktu itu karena belum ada anjuran supaya lebih memperhatikan itu. Setelah turun ayat ini berarti tidak boleh lagi seperti itu. Jadi berlaku kepada siapa? Termasuk wanita. Kalau dia sholat Jumat, ya udah dia jangan memperhatikan yang lain. Waktunya sholat, yang lain juga demikian. Jadi hukum untuk laki-laki maupun perempuan sama, ya. Kecuali dalam hal wajibnya pergi ke sholat Jumat, wanita itu tidak wajib, ya, tapi boleh. Dalam hal lebih mengutamakan sholat, kalau Bapak maksudnya itu sholat yang lain, sama saja kan? Yang tidak wajib kan sholat Jumat. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar kan sama kewajibannya. Nah, jadi kalau bisa ketika kita itu misal lagi tawar-menawar di mall, terus nggak sadar dengar azan, stop aja. Maaf, aku mau ke masjid, aku nanti kembali lagi. Ini barang yang ini ya, gitu. Nah, itu biasanya suka dicadangkan untuk kita kalau kita serius. Ya. Dan saya sudah membuktikan berkali-kali itu enak kok, nyaman untuk kita, untuk yang dagang juga begitu. Itu barangnya kalau misalnya ada orang yang nawar, nanti dulu ada yang mesen ini gitu, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, nanti tunggu Pak sebentar. Oh iya, dalam hal ini mungkin maksudnya itu sholat jamaah. Kalau laki-laki itu lebih afdal ke masjid. Nah, ibu-ibu itu tidak harus ke masjid. Karena ada yang berpendapat ibu-ibu itu mana lebih baik ke masjid atau di rumah. Pendapatnya macam-macam. Ada yang mengatakan lebih baik ke masjid, ada yang mengatakan lebih baik di rumah. Terutama ibu-ibu yang masih muda. Nah, ini bukan di rumah itu kan maksudnya supaya tidak ada fitnah. Tidak memikat laki-laki yang seneng wanita. Tapi kalau di pasar, kan tetap dilihat laki-laki yang lain.
gitu. Ya kalau mau idealnya ya tutup aja dulu, Pak. Idealnya begitu. Tapi kondisi di negara kita ini belum seperti itu. Di Makkah, Madinah itu bisa ditutup. Tapi apakah transaksi berhenti? Belum tentu, Pak. Bisa juga ditutup, tapi di dalam masih ada transaksi. Jual pembeli. Gitu. Jadi tergantung kita masing-masing. Ada lagi? Baik, ini dari tadi saya lihat Pak Suli ya, Pak Sulianto. Ada pertanyaan Bapak atau Ibu Sulianto, mohon maaf. Dipersilakan. Atau Pak Faisal Muslim, silahkan. Oh, iya. Iya, alhamdulillah. Kebetulan saya sedang di Bandung ini, alhamdulillah. Saya ingin tanyakan Ustaz, itu tujuan kita beribadah itu kan yang paling top itu untuk mendapat ridho Allah. Jadi lainnya itu hanya bonus tambahan lah. Tapi makanya ada itu hadis kan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Dan sehat itu kan bukan tujuan kita. Apa itu ada bonus tambahan gitu, kira-kira begitu Ustaz. Saya ulang ya Pak Ustadz ya. Jadi tujuan ibadah itu kan ultimate-nya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hadis sumu tasiku, berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, apakah sehat itu sebagai bonus tambahan? Oh, iya, sumu tasihu jangan salah mengartikan ya. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Bandingkan kalau kalimatnya ditambahi li. Sumu li tasihu. Kalau ada li, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Enggak ada li. Jadi kalau ada li berarti puasa tujuannya sehat. Tapi kalau sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu sehat. Secara tata bahasa, kemarin kita bahas di pesantren ya, bahwa tasihu itu jawab. Kalau jawab mesti ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu sudah diketahui dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan perintah, berpuasalah kamu. Berarti di situ ada anak kalimat yang disimpan, kalau kamu puasa, maka kamu akan sehat. Jadi sehat itu adalah akibat. Ini yang saya maksud tadi, akibat yang otomatis. Itu pekerjaan Allah. Nah, kalau dikatakan bonus, boleh, tetapi tidak boleh menjadi tujuan. Jadi kalau kita puasa, pasti kita akan sehat. Teorinya macam-macam. Yang tempo hari itu viral, oto pagi. Ya. Orang Jepang membuat penelitian bahwa orang yang lapar tidak makan selama 12 jam, maka sel-sel yang liar atau free radicals itu merasa kelaparan. Tidak ada input bagi mereka. Karena nggak ada input, maka mereka saling makan satu dengan yang lain. Kalau saling makan berarti ada beberapa yang mati. Padahal free radikal itu toksik, meracuni. Maka puasa itu bisa menghilangkan racun. Ya. Atau orang suka menyebut puasa itu bisa mengakibatkan detoksifikasi. Nah, teorinya semacam itu. Jadi kalau itu memang seperti itu, berarti bagi Profesor Jepang itu, asal kamu lapar 12 jam aja udah efektif kok. Nah kalau orang detoksifikasi dengan cara lapar 12 jam, ada pahalanya enggak? Ya enggak ada lah. Kalau mau ada pahalanya ya puasa. Niat puasa karena Allah. Sedangkan kalau kita di Indonesia ini puasa itu kira-kira 14 jam. Melebihi dari itu. Tapi jangan diniati aku puasa biar sehat. Enggak ada pahalanya. Membuat sehat itu pekerjaan Allah. Semua yang akibat itu tataran Allah. Tataran kita adalah melakukan sebab. Kita melakukan sebab, nanti akibatnya itu pekerjaan Allah.
kita puasa membuat sehat itu Allah. Nah kalau itu pekerjaan Allah, nggak usah kita niati. Nggak usah kita niati. Nah, kalau dikatakan bonus, ya untuk daya tarik supaya orang yang malas puasa mau puasa. Karena itu kan ada akibat yang menguntungkan diri. Orang yang egois itu senang sekali dengan informasi-informasi yang semacam itu. Kalau kita makin khusyuk karena Allah, itu tidak memperhatikan itu. Itu dipelajari tapi tidak mempengaruhi niat. Begitu Pak Faisal. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak yang hadir di sini karena memang waktunya masih baru 10 menit dari syuruk, artinya masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Dipersilahkan buat saudaraku, bapak-bapak yang ada di masjid, atau bagi jamaah yang ada di online juga kami masih buka kesempatan pertanyaan. Ada? Kita mau membiasakan supaya pengajian kita ini interaktif ya. Jadi saya membatasi percakapan saya. Silakan Pak Taka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Niat, memperbaikinya. Apapun itu yang dilakukan, perbuatan kita, perilaku kita, diniatkan untuk ibadah karena Allah. Bagaimana caranya mendidik masyarakat untuk selalu mengedepankan niat itu? Karena kan ternyata di masyarakat itu terjadi simpang siur, ada yang percaya bahwa memang itu lakukan saja karena ya agamanya kan lain juga. Jadi sebetulnya kalau semua, pertanyaan saya, apakah agama lain juga akan, kan juga Allah nggak akan memilih, artinya menyembuhkan si A, si B itu pilihan Allah kan. Kalau ada pertanyaan yang kritis dari umat lain, apa saya bisa sembuh ya kepada dokter misalnya? Saya melakukan itu tanpa niat untuk ibadah. Ke dokter. Ya. Jadi berobat ke dokter. Ya. Begini loh, kita melakukan segala sesuatu harus karena Allah. Terus ketika kita berobat itu, dokter itu kan belajarnya mencari counter dari penyakit. Kalau penyakit itu disebabkan oleh kuman misalnya, maka caranya ya kumannya dibunuh. Nah, ini jenis kuman ini. Maka yang bisa membunuh kuman itu adalah obatnya ini, gitu misalnya. Antibiotik misalnya. Antibiotik kan macam-macam. Nah, antibiotik yang macam-macam itu ditengarai bahwa kalau kumannya ini, maka antibiotiknya si itu, dan sebagainya. Kita ketika minum obat itu, jangan mengatakan bahwa yang menyembuhkan ini. Saya mau menggunakan mekanismenya Allah. Allah membuat mekanisme bahwa kuman ini bisa mati kalau dibunuh oleh zat kimia ini. Maka saya minum obat ini dalam rangka menerapkan sunnatullah. Jadi tetap menggunakan sunnatullah. Seperti gini, lapar. Terus yang membuat kenyang Allah. Tapi Allah membuat kenyang itu melalui proses. Prosesnya apa? Masukin makanan ke dalam lambung. Jadi ketika makan, aku makan ini untuk mengikuti sunnatullah bahwa Allah membuat kita merasa kenyang kalau lambung kita isi makanan ini. Karena kita butuh misalnya protein, maka makanannya harus banyak mengandung atau juga mengandung protein yang cukup. Jadi ketika makan, bukan pokoknya kalau kamu makan ini kamu sembuh. Nanti keimanannya pindah ke obat itu. Bukan, aku meminum obat ini supaya Allah memberi mekanisme pembunuhan terhadap kuman. Nah, terus kemudian mati benar apa enggak kumannya? Serahkan kepada Allah. Karena yang melakukan akibat itu adalah Allah.
Ya, jadi niatnya menerapkan sunnatullah. Ada lagi? Dua pertanyaan akan kami bacakan dari kajian online. Yang pertama dari Abu Ramiza. Ustadz, semoga sehat selalu. Bagaimana bila kita berniat saya bekerja sebagai ibadah, padahal kita digaji untuk keluarga di rumah? Apakah ini juga bernilai ibadah atau hanya dunia? Apakah ini hanya juga bernilai ibadah akhirat atau hanya di dunia? Bekerja. Kalau bekerjanya itu karena Allah, ada pahalanya. Tapi kalau tidak karena Allah, nggak ada pahala. Bagaimana karena Allah? Begini loh. Kalau Pak siapa tadi? Abu Ramiza. Pak Abu Ramiza. Abu Ramiza. Itu kalau Bapak itu sebagai bertindak sebagai suami dan sebagai bapak, sebagai ayah. Kan Bapak diwajibkan oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Nah, ketika Bapak bekerja, itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah memberi nafkah. Saya tidak bisa memberi nafkah kalau saya tidak bekerja. Jadi saya bekerja ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah memberi nafkah kepada keluarga. Nah, kalau pedoman fikihnya gini. Pedoman fikihnya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Saya gambarkan seandainya begini. Ada sesuatu ini wajib. Sesuatu yang wajib ini kalau tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau kita melakukan kegiatan yang lain. Jadi yang wajib adalah yang hitam ini, tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau ini dilakukan. Kalau ini wajib, maka ini juga wajib. Ya, karena ini tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ini. Contohnya, sholat itu wajib. Sholat tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak wudhu. Sholat tidak diterima kalau tidak wudhu. Berarti wudhu itu menjadi ikut wajib. Nah, wudhu itu harus memakai air. Kalau kita kebetulan di Masjid Syuhada, air gratis. Tinggal buka keran. Tapi kalau kita berada di satu tempat, nggak ada air. Yang ada itu air botolan kita harus bayar. Maka membeli air itu menjadi wajib. Karena kita tidak bisa wudhu kecuali dengan air, kita tidak bisa mendapatkan air kecuali dengan beli. Kalau mau beli, saya tidak bisa beli, nggak punya duit. Udah nyapu ini aja Pak, bantu saya nyapu, nanti saya kasih 5.000. Nanti 5.000 bisa dipakai untuk beli air. Terus nyapu. Nyapunya dalam rangka supaya bisa membeli air untuk wudhu untuk sholat, berarti nyapunya wajib bukan? Wajib. Jadi kalau Bapak itu bekerja niatnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka bekerjanya itu ibadah. Bandingkan banyak orang misalnya, Pak pagi-pagi kemana nih? Biasa cari sesuap nasi. Jadi bekerja untuk mencari sesuap nasi, titik. Sama enggak dengan ayam? Ayam itu keliaran, yang dicari makanan. Jadi orang kalau pergi hanya untuk mencari sesuap nasi, nilainya turun menjadi seperti ayam. Yang membedakan kita dengan ayam itu niat. Niat. Dan niat itu future. Karena itu future, tidak ada yang bisa melihat ke future kecuali orang yang diberi akal. Sapi tidak beri akal, maka sapi tidak bisa niat. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, martabatnya turun dong, menjadi seperti sapi. Begitu. Jadi bisa ibadah kalau itu diniati dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu memberi nafkah kepada keluarga?
karena ini perintah Allah, kalau aku melakukan perintah Allah ini, maka Allah akan senang pada saya. Allah akan ridho pada saya. Jadi saya bekerja ini dalam rangka mencari ridho Allah. Pahala juga. Ya. Jadi orang Islam itu enak. Bisa beribadah 24 jam. Asal niatnya benar. Tidur diniati supaya nanti bisa bangun jam 2, supaya bisa sholat tahajud. Tidurnya pahala. Pipis. Ini kalau saya tidak buang, jadi penyakit. Aku harus merawat kesehatanku supaya aku bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jadi pipis dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ibadah. Ya, begitu. 20 menit ya, karena waktunya juga sudah 20 menit dari waktu syuruk. Nah, kita sudahkan ya. Kita sudahi, mohon maaf, dan saya ingin pengajian kita ini interaktif. Jadi seperti tadi, saya dipotong di perjalanan boleh, dan karena ada yang mengusulkan supaya tanya jawab itu lebih banyak. Nah, jadi saya juga mohon partisipasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Dan berilah kami kesungguhan hati untuk selalu melaksanakan perintah-Mu, melaksanakan ajaran-Mu, melaksanakan bimbingan utusan-Mu Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami dan anak cucu kami sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solihah, yang berbakti kepadamu dan kepada utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami sepanjang masa, sehingga kapanpun Engkau memanggil kami, kami akan mengakhiri hidup kami dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Pak Riksa, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah dari Demak suaranya jelas. Assalamualaikum. Izin meninggalkan.